Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kembali kita bertemu pada sesi yang kedua. Media pembelajaran yang kedua Al-Quran Hadis. Jadi sekali-kali eh, kita mengulang kembali bahwa Al-Quran Hadis itu insya Allah bekal excited antum, excited kami, excited kita semua. Trust me. Eh, Anak-anak sekalian, semoga pada kesempatan saat ini antum semua senantiasa dalam kondisi sehat dan insya Allah betul-betul siap untuk menerima materi. Ya, anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mari sebelum kita lebih jauh bersama-sama melihat materi-materi, kita mulai dengan doa. Kita berikhtiar dengan doa, berserah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depannya insya Allah bernilai ibadah di sisinya. Baik, kita berdoa dengan Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, seluruh guru-guru kita, dan seluruh orang-orang yang telah berjasa bagi kemajuan alma mater kita tercinta, MAN 1 Sinjai. Anak-anak sekalian, kita mulai dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Iya kan. Ya. Baik, ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Kita mulai. Ada yang tahu wahyu, ilham, dan taklim itu apa? Ah, wahyu, ilham, dan taklim itu apa? Ya, silahkan. Eh, ada yang jawab wahyu, ilham, dan taklim itu nama tetanggaku. Ya, ya bisa saja terjadi karena memang banyak orang yang menggunakan nama wahyu, banyak yang menggunakan nama ilham. Begitupun dengan taklim. Muhammad taklim, Muhammad ilham, dan sebagainya. Nah, ketiga kata tadi itu biasanya identik dengan karakter orang yang baik, peduli, dan bikin rindu. Kalau ada yang namanya seperti itu. Ya. Baik, setidaknya ini sebagai langkah awal supaya kita tidak asing dengan kata wahyu, ilham, dan taklim. Kita lanjut, anak-anak sekalian. Eh, Kata wahyu di dalam Al-Quran kebanyakan menunjukkan proses komunikasi ilahiyah, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dan menggambarkan komunikasi Tuhan dengan makhluk-makhluknya, serta komunikasi Tuhan dengan para nabinya di bumi. Selanjutnya, wahyu dan Al-Quran. Di sebagian besar ayat-ayat tentang wahyu di dalam Al-Quran, tidak ada penyebutan secara eksplisit bahwa Al-Quran dan wahyu itu beda. Karena kesan bahwa Al-Quran dan wahyu itu sama lebih kuat. Kesan tersebut terbawa ke dalam terjemahan bahasa Indonesia juga tentang Al-Quran. Barangkali itu terjadi karena ayat-ayat tentang wahyu tidak menyebutkan kata Al-Quran sekaligus dalam satu ayat. Kecuali, nah ini ditemukan oleh ulama kita. Ternyata ada satu ayat yang menyebutkan kata wahyu dan Al-Quran secara bersamaan. Tepatnya dalam surah Toha, surah yang ke-20 dalam susunan struktur Mushaf Utsmani, ayat 114. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, Nabi Muhammad,
tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini mengisyaratkan anak-anakku perbedaan antara Al-Quran dengan wahyu. Larangan bagi Nabi Muhammad untuk tergesa-gesa membaca Al-Quran itu merujuk kepada Al-Quran, bukan kepada wahyu. Ya. Maksudnya Al-Quran yang dimaksud di dalam ayat itu adalah wahyu yang telah selesai disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wahyu yang masih sedang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih disebut wahyu, bukan Al-Quran. Ya. Kita lanjut, next anak-anak sekalian. Here we go. The meaning of atau makna atau pengertian wahyu itu apa, ilham itu apa, taklim itu apa. Ya. And here we go the difference of wahyu, ilham, taklim. Wahyu itu apa, ilham itu apa, taklim itu apa, and the difference, bedanya apa. Baik, mari kita mencoba lihat bahwa wahyu adalah suatu isyarat yang cepat dan sangat rahasia, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu biasanya berlaku pada nabi dan rasul. Jadi wahyu itu kalau secara umum berdasarkan pandangan para ulama, Al-Kautsar kalabi, anak-anakku sekalian, kita semua tidak bisa mendapatkan wahyu. Yang bisa itu hanya nabi dan rasul. Ya, itu wahyu. Ilham, sebuah dorongan yang ada dalam alam bawah sadar kita untuk melakukan sesuatu, seperti ketika kita merasakan lapar. Jadi kalau kita hungry, kita ada dorongan untuk makan. Ya, ada push to eat. Ya, ada dorongan. Ilham juga semacam intuisi yang diyakini jiwa manusia sehingga terdorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa mengetahui dari mana datangnya. Hal seperti ini serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih, dan senang. Jadi anak-anakku kalau lapar ki, haus, sedih, senang, galau, lagi gabut, dan apalah suasana yang lagi viral dengan penamaannya sekarang, itu semua masuk dalam kategori ilham. Ilham ini berlaku untuk manusia biasa, seperti Al-Kautsar kalabi, seperti anak-anakku sekalian. Baik wahyu maupun ilham diperoleh atas kehendak Allah. Ini yang menjadi yang harus digarisbawahi ya. Wahyu dan ilham diperoleh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ta'lim. Pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, definisi, pengetahuan dan keterampilan. Ta'lim merupakan proses pemberian pengetahuan. Mohon maaf ini ada sedikit kesalahan typo. Jadi di situ pengetahuan, bukan pengetahuan ya. Pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal yang bermanfaat bagi dirinya. Proses taklim ini harus dilalui dengan cara usaha manusia. Ya, jadi kalau wahyu tadi, ilham itu kehendak Allah. Taklim itu harus ada ikhtiar dari manusia. Anak-anak sekalian, gimana sekarang? Udah paham atau udah paham banget? Ya, harapannya antum udah paham. Atau kami tentu lebih bahagia kalau udah paham banget. Ya. Baik, ayuhal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Menurut antum bisa dapat yang mana?
wahyu, ilham, atau taklim. Nah, tadi sedikit sudah kita bocorkan. Uh, Selanjutnya, menurut antum bedanya wahyu, ilham, atau taklim itu apa? Tulis di kolom komentar ya nak, di kolom komentar YouTube kami. Ya, uh, baik. Selanjutnya untuk lebih mendalami materi kita, kita mencoba untuk menampilkan ada instruksi untuk menjodohkan makna yang benar. Jadi silahkan nanti anak-anakku bisa ditindaklanjuti di buku tugasnya nanti ya. Baik, next anak-anakku yang baik. Thank you and God bless you. Jadi harapan kami mudah-mudahan pada sesi ini kita sama-sama mampu untuk menganalisis pengertian dan perbedaan wahyu, ilham, dan ta'lim. Ya, untuk lebih lanjutnya silahkan anak-anakku tuliskan di kolom komentar. Kemudian setelah dituliskan di kolom komentar the difference between wahyu, ilham, and taklim, silahkan komentar anak-anak itu di screenshot, kemudian dikirimkan di WhatsApp grup. Nah, nanti insya Allah itu akan lebih memudahkan kita semua, memudahkan kami untuk memeriksa sejauh mana antum sudah memahami materi. Kemudian juga insya Allah itu dapat bermanfaat. Semakin sering dibaca oleh teman-teman tak, maka dengan secara tidak langsung antum berbagi ilmu kepada teman-teman. Dan insya Allah itu bernilai jariah bagi antum, anak-anakku yang baik. Baik, ladies and gentlemen, I think enough for this time. Thank you very much. Alhamdulillah, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan doa atau lafaz kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Sekali lagi, alhamdulillah, semua yang keliru, kehilafan yang kami sampaikan dalam sesi ini asli, murni datangnya dari Al-Kautsar Kalabi, tetapi semua yang benar, semua yang bisa diikuti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu yatawalla sholihin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.